Kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis, MBG. Menu MBG, Dan anggaran MBG. tata kelola MBG. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Halo semuanya, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Laudia Melin Azhari, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video esai dengan judul Ketika Program Makan Bergizi Gratis Justru Menghambat Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Lintang Almaratus Solihah, SPD, GR, MPD. Medi Dasman Abdul Mukti juga menjelaskan kebijakannya mengenai wajib belajar 13 tahun yang berlaku mulai dari tahun ini. Wajib belajar 13 tahun dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD. Program wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak atau TK resmi diterapkan sejak tahun ajaran 2025-2026. Kebijakan tersebut bertujuan untuk membentuk kebiasaan belajar anak sejak dini. Makan bergizi gratis seharusnya menjadi harapan. Tapi bagaimana jika program yang seharusnya menyehatkan anak-anak justru malah membuat mereka terbaring lemah di rumah sakit? Bagaimana jika program yang seharusnya dirancang untuk mendukung wajib belajar 13 tahun malah menjadi faktor penghambatnya? Seperti yang kita tahu bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan pada awal tahun 2025. Program ini sejalan untuk mendukung percepatan wajib belajar 13 tahun. Harapannya, anak-anak di Indonesia dapat belajar dengan baik karena kebutuhan gizinya sudah terpenuhi. Selain itu, MBG juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas tahun 2045 yang tercantum dalam misi Astacita. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Tujuan utama MBG adalah mengurangi malnutrisi dan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, serta memperbaiki kualitas hidup ibu hamil dan menyusui. Program ini diharapkan dapat menjangkau anak PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Hal ini dilakukan agar tidak ada anak Indonesia yang putus sekolah karena faktor gizi atau kemiskinan. Namun, di balik tujuan yang mulia itu muncul berbagai permasalahan di lapangan. Salah satunya adalah kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah setelah siswa mengonsumsi makanan dari program MBG. Insiden ini menunjukkan bahwa kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik. Jika dikaitkan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun, kasus ini menjadi tamparan keras. Bagaimana mungkin anak-anak dapat belajar dengan baik jika kondisi fisik mereka saja terganggu akibat program yang seharusnya membantu mereka? Dalam konteks ini, MBG gagal menjalankan fungsi utamanya yang berperan sebagai pendukung keberlanjutan pendidikan. Bagaimana mungkin orang tua akan percaya anak-anaknya untuk menerima MBG yang akan membuat anak-anak mereka jatuh sakit akibat keracunan? Bahkan, sudah banyak anak-anak menjadi korban keracunan MBG. Hal ini bukan hanya berdampak terhadap kesehatan fisik mereka, tetapi terhadap keberlangsungan pendidikan dan percepatan wajib belajar 13 tahun. Puan Maharani meminta program MBG dievaluasi total. Seperti yang kita tahu, aktivitas belajar anak terganggu, banyak anak yang dirawat di rumah sakit, bahkan sekolah terpaksa meliburkan karena
siswa-siswanya keracunan, bahkan ada sekolah yang terpaksa menjadi posko untuk anak-anak yang keracunan. Bagaimana mungkin hal tersebut tidak menjadi faktor penghambat keberlangsungan pendidikan? Keracunan MBG menjadi ancaman serius bagi prestasi belajar siswa. Bagaimana tidak mungkin? Sudah banyak, bahkan ribuan anak terdampak. Banyak siswa mengalami gejala seperti mual, diare, dan lemas berkepanjangan. Kondisi ini tentu dapat mengganggu kemampuan kognitif dan konsentrasi mereka. Bahkan jika terus berulang, hal tersebut dapat membuat nilai akademik menurun drastis. Jika hal tersebut terus terjadi, bisa saja anak-anak mengalami trauma psikologis. Misalnya, takut makan di sekolah, bahkan menolak mengikuti program gizi. Padahal kan kita tahu, nutrisi itu sangat penting untuk perkembangan otak mereka. Dan jika kondisi ini terus terjadi, percepatan wajib belajar 13 tahun pun akan sulit tercapai. Jika kita menoleh ke Jepang, kita dapat melihat model yang sangat berbeda. Sejak tahun 2005, Jepang memiliki undang-undang pendidikan pangan yang memastikan bahwa makan siang di sekolah bukan hanya program bantuan, tetapi bagian dari proses pendidikan. Jepang melibatkan guru ahli gizi berlisensi, dapur sekolah yang higienis, standar kebersihan yang ketat, dan waktu makan yang diperlakukan setara dengan mata pelajaran lain. Lalu anak-anak juga belajar menyiapkan makanan, mengenali gizi, menjaga kebersihan, hingga membersihkan peralatan makan. Di sana, makan siang bukan hanya aktivitas, tetapi pendidikan yang berkarakter. Sementara MBG di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, yaitu belum adanya regulasi khusus, minim tenaga ahli gizi, distribusi makanan terpusat sehingga kualitas makanan sulit diawasi. 役割、目的についてですが、まず健康な体づくりのために食が大事であるということを子どもたちが学ぶ大切な場であると思っています。それから2つ目は自国の食文化の良さを給食を通して体験する貴重な場です。 Di Jepang, program ini terdapat perbedaan yang signifikan pada penyediaan makan siang ini antara sekolah yang berbeda. Umumnya, beberapa sekolah menggunakan metode memasak di dapur sekolah. Namun ada juga yang menggunakan metode dapur komunal, yang dimana setiap hari bisa memproduksi 100.000 porsi hingga 10.000 porsi, serta metode delivery dari pihak catering. Tapi, semua metode ini sudah diawasi dengan ketat oleh ahli gizi, agar para siswa mendapatkan gizi yang seimbang. 足立区では月に1回美味しい給食検討会っていうのがありまして、うちの区は104校ぐらい学校があるんですけれども、一堂にこう一箇所に集まって意見交換会というか、あとは献立の検討とかをする機会があります。 Saya paham bahwa program makan bergizi gratis ini sebenarnya lahir dari niat untuk mendukung pendidikan. Tapi, dari kasus keracunan yang terjadi, terlihat bahwa pemerintah masih kurang atau bahkan gagal dalam memastikan kualitas, pengawasan, dan keamanan pelaksanaannya. Di atas kertas, MBG seharusnya memperkuat wajib belajar 13 tahun. Namun, fakta di lapangan justru muncul resiko yang menghambat proses belajar anak. Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan besar tidak cukup hanya dicanangkan, tetapi harus dijalankan dengan kontrol yang ketat, standar yang jelas, dan pengawasan yang benar-benar dilaksanakan. Jika pemerintah ingin percepatan wajib belajar 13 tahun tercapai, maka perbaikan sistem MBG bukan pilihan, tetapi keharusan. Menurut saya, sebagai mahasiswi PG PAUD, solusi utamanya bukan hanya sekedar memperbaiki distribusinya. Kita butuh sistem yang aman, terintegrasi, dan terdesentralisasi. Dan hal yang harus dilakukan adalah